menyemarakan masjid secara zahir. Imarat atau pembangunan masjid secara hati itu adalah dengan berzikir, dengan salawat di dalam masjid ini. Alhamdulillah ra'ayna al-imaratain mawjuda fi hadha al-masjid. Dan kami lihat secara langsung di dalam masjid ini langsung ada dua imarat, ada dua pembangunan, di mana yang pertama adalah pembangunan fisik dan yang kedua itu adalah pembangunan batin. Setiap tahun selalu ada pembangunan keindahan untuk masjid ini. Secara batin, di mana masjid ini jam 3 dini hari sudah mereka banyak orang-orang berzikir di dalam masjid ini, dan ini adalah secara batin kita nampak. Barang siapa yang mentakmirkan masjid, dikatakan oleh Al-Habib Umar, dia menjadi sarana untuk rumah-rumahnya bakal dijadikan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yubsid al-khairat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki banyak kebaikan buat kita sekalian. Setiap yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda untuk mengagungkan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kebaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid ini termakmuri sampai kelak nanti hari kiamat. Mudah-mudahan masjid ini banyak berdatangan dari mereka para aulia Allah, dari mereka orang-orang saleh. Dan banyak kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengarkan nasihat dari Habibana Ali, khusyukkan jamaah, kuatkan dalam pandangan-pandangan kita untuk mendengarkan mutiara-mutiara keagungan yang datang dari beliau. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-masjid al-mubarak. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala kama jama'ana an yanfa'ana. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan sekarang ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak kita nanti di hari kiamat sebagaimana sekarang kita berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di masjid ini dan orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Amin. Amin. Dan bahkan kepada orang yang hadir di dalam masjid ini. Amin. Ucapkan amin. Orang-orang yang selalu pulang dan pergi ke masjid ini. Amin. Amin. Untuk salat, untuk zikir, untuk membaca Al-Quran dan untuk memperbanyak membaca sirah, sejarah baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam Jumat. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad secara khusus.
dengan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأدهر. dan dalam sabda baginda Rasulullah, perbanyaklah kalian dalam memperbanyak salawat kepada aku, dalam sabda beliau, di malam-malam yang penuh dengan cahaya, yaitu malam Jumat, dan hari-hari yang penuh dengan keindahan, yaitu di hari Jumat. يعني ليلة أفضل ليلة في الأسبوع. Yang disebut dengan Lailatul Gharra, yaitu adalah semulia-mulianya malam dalam setiap minggu. بل أفضل الليالي عند الله. Dan bahkan seafdal-afdal, seindah-indah malam di sisi Allah. خصوصا إذا صادفت ليلة القدر. Apalagi ketika di malam Jumat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, صادفت ليلة عرفة. atau bertepatan dengan malam Arafah. ويومها أفضل الأيام على الإطلاق. Dan hari-hari tersebut itu adalah seafdal-afdalnya hari secara mutlak. خصوصا أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. Karena dalam sabda baginda Rasulullah, hari yang lebih istimewa ketika mulai terbitnya matahari itu adalah hari Jumat. فيه خلق آدم سيدنا آدم عليه السلام. Yang di hari Jumat terciptanya Nabi Allah Adam. وفيه أدخل إلى الجنة. Yang Nabi Allah Adam di hari Jumat masuk surga. وفيه تقوم القيامة تقوم الساعة. Dan bahkan di hari Jumat itu adalah harinya kiamat. كل المخلوقات إلا الإنس والجن. كل المخلوقات يوم الجمعة من الفجر خائفة من قيام الساعة إلا الإنس والجن بكثير منهم. Seluruh makhluk ketika datang hari Jumat, seluruhnya mereka takut, kecuali jin dan manusia. وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. Yang di hari Jumat ini, dari mulai malam Jumat sampai hari Jumat, di mana diterimanya doa, وهي موجودة فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. yaitu dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dari Jumat. فاعملوا هذا اليوم المبارك Apa yang kita lakukan di malam yang penuh dengan keberkahan ini? ولا تضيعوه Jangan kita sia-siakan malam ini. ولا تجعلوه للنوم والراحة. Jangan kalian jadikan malam-malam ini adalah malam tidur dan malam banyak istirahat. فهو يوم الطاعة والعبادة. Karena malam ini adalah malam taat dan malam ibadah. يوم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hari kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. ويوم تلاوة بعض السور من القرآن التي حثنا عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hari di mana kita memperbanyak bahagian-bahagian dari ayat-ayat juz dari Al-Quran sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad. الكهف. Suratul Kahf, ليلة الجمعة ويوم الجمعة. malam Jumat, يوم الجمعة وليلة الجمعة. hari Jumat dan malam Jumat. فمن قراها يضيء له النور من محله إلى البيت المحمود في السماء السابعة. Bahkan dikatakan dalam sabda baginda Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya dari mulai rumahnya sampai ke langit yang ketujuh. وسورة الدخان Surah Ad-Dukhan. من قراها استغفر له 70 ملك حتى الصباح. Bahkan barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan bakal dimintakan ampun oleh 70.000 mereka malaikat. سورة ياسين Demikian juga surah Yasin. قراها ومات مات شهيدا. Barang siapa yang membaca surah Yasin kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan mati syahid. كثير من الصلاة على النبي. Perbanyaklah kalian memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad. صلى ليلة الجمعة ركعتين أو 4 ركعات Barang siapa yang salat 2 rakaat atau 4 rakaat di malam Jumat, في كل ركعة 25 من قل هو الله أحد. di setiap satu rakaatnya 25 kali dari surah Al-Ikhlas. ثم بعد الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian ketika itu membaca salat kepada Nabi besar Muhammad 1000 مرة. 1000 kali. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. يكفي حتى هكذا. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi. Allahumma shalli ala Muhammad wa an-nabiy al-ummi. اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi. يكفي هكذا. Cukup itu katanya. كنا بقينا في أقل من نصف ساعة. Itu paling enggak lama, sampai setengah jam. وإذا أضفت إليها وعلى آله وصحبه وسلم لا بأس. Kalau misalnya lebih bagus lagi. لكن لو أتيت بها هكذا وعندك شوق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة ومتابعة تراه. Andaikan engkau betul-betul membaca seperti itu, engkau ikhlas,
insya Allah engkau bakal mimpi Nabi Muhammad. إذا عندك محبة Tapi yang pertama, kalau engkau punya rasa cinta dan kangen ومتابعة dan selalu ngikutin Nabi Muhammad, خلاص صدق. insya Allah engkau bakal melihat Nabi. وإذا رأيته في النوم تراه في اليقظة Engkau kalau bisa melihat Nabi Muhammad dalam tidur, insya Allah engkau bakal melihat secara langsung. سعدت في الدنيا والآخرة. Kalau kita bisa melihat Nabi Muhammad, insya Allah kita bakal bahagia dunia dan akhirat. علق قلبك وقلب أولادك بنسائك بالحبيب محمد. Dan hubungkan hati kita dan hati keluarga-keluarga kita kepada baginda Nabi افرح SAW. بربك Bahagialah engkau dengan Allah. وافرح بنبيك Bahagialah engkau dengan Nabi Muhammad. وافرح بذرية نبيك Bahagialah engkau dengan keturunan Nabi Muhammad. بالأولياء Bahagialah kalian dengan para wali. Cintai mereka, تابعهم ikuti mereka. تحشر معهم إن شاء الله. Engkau bakal dikumpulkan dengan mereka. الحمد لله أن جعلنا وإياكم من أمة حبيبنا محمد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. نعمة من الله. Karunia Allah. بجهد من كنا من أمة النبي. بفضل من الله. Apakah ini merupakan sebuah pertarungan untuk kita mendapatkan sebagai umat Nabi besar Muhammad dengan kesungguhan kita? Tidak, itu semuanya datang dari Allah. لكن حافظ على أن تكون من أمته صلى الله عليه وسلم. Namun jaga kita untuk menjadi sebenar-benar umat Nabi besar Muhammad. كيف تحافظ على أن تكون من أمته؟ Bagaimana caranya kita bisa menjaga bahwa diri kita sebagai umat Nabi Muhammad? حافظ على الإيمان. Jaga iman, انتبه يهرب منك الإيمان. jaga kekuatan iman. فمن مات على الإسلام والإيمان هو من أمة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. Barang siapa meninggal dunia dalam menjaga iman sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sebagai di antara umat Nabi besar Muhammad. وما الذي يذهب الإيمان؟ Siapa yang membuat ini iman? وما الذي يضعف الإيمان؟ Apa yang membuat lemahnya iman? أما كرامة النبي تذهب الإيمان بأكمله والعياذ بالله. Orang yang benci kepada Nabi Muhammad itu adalah membuat iman itu menjadi rusak. بغض اسم النبي بغض النبي يذهب الإيمان. Orang yang benci kepada Nabi Muhammad bakal hilang imannya. وبغض المسلمين Benci kepada sesama muslim يضعف الإيمان. itu bakal melemahkan iman. البغضاء Rasa الحسد benci, rasa dengki يضعف الإيمان. itu bakal melemahkan iman. ما تحب أحد من المسلمين Ada rasa benci kepada تكره sesama أحد muslim, منهم kau benci kepada mereka, أحياء أو أموات baik hidup maupun mati, يضعف الإيمان. itu bakal melemahkan iman. وإذا استمر ذلك Kalau berketerusan, يضعف حتى يذهب. lemah iman, pada akhirnya ya Allah, naudzubillah min dzalik, itu iman akan hilang. وإذا ذهب ومات على ضعف الإيمان على عدم الإيمان لم يكن من أمة سيدنا محمد. Kalau imannya hilang, terus dia melemah, kemudian imannya hilang, bagaimana dia mengaku bahwa dia sebagai umat Nabi besar Muhammad? والاستمرار في المعاصي من غير توبة. Orang yang berketerusan berbuat maksiat tanpa taubat, أما التوبة إن شاء الله بها يغفر الله الذنوب. namun kalau misalnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, إن الحسنات يذهبن السيئات. Allah bakal mengampuni karena kebaikan-kebaikan bakal menghilangi berbagai macam bentuk keburukan. والحق يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat hadis qudsinya, وأنا أغفر لهم ما استغفروني كلما استغفرت الله يغفر الله لنا. الحمد لله العظيم. aku bakal memberikan ampun kepada orang yang selalu minta ampun kepada aku, maka mintalah ampun kepada aku. الحمد لله والمحافظة على الطاعات. Alhamdulillah, insyaAllah kita jaga taat الصلوات في أوقاتها. salawat pada waktunya. لا تأخرونها. Jangan kalian menunda-nunda solat. خصوصا صلاة المغرب. Wabil khusus itu adalah solat maghrib, وقتها قصير. karena waktu solat maghrib itu adalah sedikit. بعض عند الشافعية أن صلاة المغرب من الأذان من دخول الوقت في قدر 5 ركعات ثم يخرج الوقت نسأل الله العافية. Karena dalam madhab kita Imam Syafi'i, dalam salah satu madhab beliau gitu, antara waktu maghrib di mana dia azan, terbenamnya matahari sampai kurang lebih 5 rakaat. Selesai waktu maghrib. والمعتقد أنه إلى طلوع الشفق الأحمر. Di- غروب الشمس الأحمر.
Di mana terbenamnya mega merah. Ketika sudah mulai terbenamnya mega merah, dalam waktu kurang lebih 5 rakaat selesai waktu maghrib. Maka afdalnya kita mendirikan salat maghrib, buru-buru kita untuk mendirikan salat maghrib. Kemudian setelah itu salat isya berjamaah. Orang yang mendirikan tersebut dia berada dalam genggaman Allah. Salat subuh berjamaah, berada dalam genggaman Allah. الفجر واجب صلاة الفجر واجبة Ketika ditanya itu udah salat subuh belum, kemudian الصلوات واجبة ada salat subuh wajib, salat yang ada wajib. صليت الفجر Kamu udah salat? لا Dikatakan enggak, stop. ذهب إلى العمل Sibuk? Iya. صليت الفجر Salat subuh? لا Enggak. ذهب إلى المدرسة Kalau misalnya engkau berangkat ke sekolah? نعم Iya. وكأن المدرسة والعمل أفضل من الصلاة Seakan-akan sekolah dan seakan-akan tempat kerja lebih istimewa daripada salat. من أجل الناس Berarti engkau melakukan sesuatu buat manusia, الدنيا buat dunia. ولا تقوم من أجل الله Engkau tidak melakukan karena Allah. ومن أجل الآخرة Engkau tidak melakukan untuk ومن akhirat. أجل النبي محمد صلى الله عليه Engkau وسلم melakukan bukan untuk Nabi Muhammad. ومن أجل نفسك أنت تضيعها Berarti engkau melakukan untuk nafsu yang engkau sia-siakan. كيف هذا؟ Bagaimana sih ini? كيف هذا؟ Bagaimana sih ini? من يعاقب نفسه؟ Barang mana orang yang selalu untuk introspeksi diri? من يقول إذا ما صليت الفجر اليوم ما بأسرح العمل ولا بأسرح المال؟ Mana di antara kita kalau misalnya ada kita di antara kita yang tidak sholat subuh, kemudian dia mau membanding-bandingkan dengan tempat pekerjaan atau tempat sekolahnya, adakah di antara kita? عاقب نفسك يوم يومين هكذا Adakah orang yang kalau misalnya meninggalkan sholat kemudian dikasih hukuman selama sehari atau 2 hari? فاليوم بتقوم من قبل الفجر ما شاء الله Kalau ada hukuman kayak gini, sebelum sholat subuh pada buru-buru untuk pada sholat subuh. لا تقوم إن شاء الله Insya Allah kalau begitu jadinya untuk sholat subuh, insya Allah kita bakal bangun. من صلى الفجر فيصبح منشرح الصدر فرحان وتتيسر أموره Allah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itu dalam keadaan hati tenang, bergembira, insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah. آمين Amin. يصلي الفجر في وقتها Barang siapa yang sholat subuh di waktunya, قد يصيبه الضيق والهم itu bakal dihilangkan berbagai macam kesulitan. وقد لا تتيسر أموره ولا رزقه Kalau misalnya orang yang tidak sholat subuh pada waktunya, bakal datang berbagai macam stres, kebingungan, dan bahkan urusan susah. وقد تصيبه شيء من المصائب والعياذ بالله Bahkan dia bakal mendapatkan musibah kalau dia tidak لأنه sholat ليس subuh. في ذمة الله Karena dia tidak berada dalam genggaman Allah. ففرحوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحوه Maka demikian, ayo kita memberikan gembira kepada Nabi besar Muhammad المحافظة على الصلاة dengan menjaga sholat. بالمحافظة على الجبلية والبعدية Kita jaga qabliyah dan ba'diyahnya. وبقيام الليل Bangun malam. لو كانت الطائرة الساعة 4 بتقوم Andaikan kita ada di atas pesawat jam 4 kita bisa bangun. والصلاة الساعة 4 Jam 4 bisa, insya Allah. هذه قلة أدب Ini tidak beradab. هذا ضعف إيمان Ini imannya lemah. أين محبتك لله Mana rasa cinta kepada Allah? تقوم للسفر ولا تقوم للسفر الخطير الموت اللي هو قريب أقرب من السفر هذا Bagaimana mungkin kau bisa terbangun misalnya di tempat-tempat yang ada untuk melakukan pergian, tapi ini adalah pergian kita menuju Allah yang lebih tinggi daripada itu semuanya. فحافظوا على الصلوات حتى يحبكم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم Jaga waktu salat sampai kita semuanya bakal dicintai oleh Nabi besar Muhammad. حافظوا على الأخلاق الحسنة Jaga kita mempunyai akhlak yang mulia. والصلاة تحتاج إلى وضوء وإحسان في الوضوء Karena ketika kita dalam keadaan salat butuh dalam wudu dan mempercantik wudu. فالوضوء نور Karena wudu cahaya. والصلاة برهان Dan salat itu adalah argumen. يعني حجة عند الله Argumen di sisi Allah. يحبك الله Engkau bakal dicintai oleh Allah. إذا وظبت على القبلية والبعدية يحبك الله Kalau misalnya kita betul-betul menjaga qabliyah dan ba'diyah salat, bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وصلاة الوتر Salat witir, صلاة الضحى
Salat duha. صلاة الضحى اسمها صلاة الغنى. Karena salat duha disebut dengan salat kekayaan. من حافظ عليها ما يفتقر. Karena orang yang selalu menjaga salat duha enggak bakal miskin. يقولون لا فقر مع ضحى. Karena dikatakan enggak bakal jatuh miskin gara-gara dia salat duha. ولا غنى مع الزنا والعياذ Allah. بالله. Karena tidak bakal menjadi orang kaya kalau misalnya dia berbuat zina. وحافظوا على إتقان الوضوء. Ayo jaga dengan selalu merutinitaskan wudu. والخشوع في الصلاة. Khusyuk dalam salat kita. وحافظوا على السواك. Jaga kita untuk bersiwak. ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. Karena dua rakaat kita dalam salat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. هذا السواك Kenapa dengan siwak? يطهر الفم. Karena dengan siwak itu mampu membersihkan gigi, membaguskan gigi, يطيب الفم. memperbagus gigi. لأن الملائكة لما تقرأ القرآن تصلي تكون عند فمك. Karena ketika banyak malaikat kalau misalnya kita sholat itu banyak berkumpul di mulut. السواك يرضي الرحمن. Karena dengan siwak Allah ridha. ويسبق الشيطان. Larinya setan. ويطهر الفم. Dan memperbagus ويذكر لا إله إلا الله عند الموت. dan mempermudah ketika kita sering merutinitaskan siwak meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. سنة عند الصلاة. Sunnah ketika salat, سنة عند الوضوء. sunnah ketika wudu, سنة عند أي ركعة الركوع تركعه. sunnah ketika berbagai macam kita salat, تلاوة القرآن. ketika membaca Al-Qur'an. Ayo yang ada di antara kita di kantong kita siwak atau rokok. Kalau itu ada rokok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena rokok tidak dicintai oleh Nabi Muhammad. Rokok dicintai setan. Bahkan dalam satu majelis yang misalnya di situ ada orang yang merokok tidak bakal dimasuki oleh Nabi Muhammad. Rokok. Dengerin enggak? Kami ngomong seperti ini karena kalian semua yang cinta kepada Nabi Muhammad. Rokok musibah. Membakar duit engkau dan membakar seluruh yang ada di dalam jasad engkau. Demi Allah, beliau mengatakan, andaikan apa yang engkau keluarkan duit untuk membeli rokok, kemudian engkau ganti dengan bersedekah, engkau bakal bahagia. Engkau bakal dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah. Sebagian ulama memberikan cerita. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri ini beliau memberikan cerita. Dan banyak mereka para ulama salaf. Ketika ada di sekitar orang yang berkhidmah di tempat kubur baginda Rasulullah, yang membersihkan kuburan Rasulullah, karena kebanyakan orang yang membersihkan tempat kubur baginda Rasulullah itu mereka kalangan para wali. Ya, kelihatan ketika itu ada orang Pakistan, orang yang negro, hitam, ada orang-orang sekitar itu. Nih, satu waktu setelah sholat subuh, dengerin. Ada ketika itu orang dalam keadaan duduk tidur. Tapi mampu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi Nabi Allahumma. Orang yang pelit adalah orang yang tidak sebut nama aku ketika aku disebut. Ayo sebut ucapan salawat kepada Nabi Muhammad. Kalian bakal diampuni dosa kalian. Salawat kepada Nabi kalian. Dimudahkan rezeki kalian. Bersalawat kepada Nabi kalian. Kalian bakal dekat kepada Nabi. Rezeki kalian bakal mudah. Hati kalian bakal terbuka.
bakal hilang berbagai macam bentuk kesulitan dalam hati kalian. Ada rasa cinta dan kedekatan anak kalian laki maupun perempuan kepada Nabi Muhammad. Ayo kita dengarkan nih cerita. Ketika itu mimpi Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad dilihat orang tersebut keluar dari Hujrah Syarifah ke Raudhah. Kemudian dari Raudhah ke Hujrah Syarifah. Kemudian balik lagi dan balik lagi. Kemudian orang tersebut berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau kenapa bolak-balik terus?" Dengerin. Dengerin. Ketika aku berada di Raudhah itu ada salah satu anak keturunanku. Aku mau memeluk dan mengucapkan salam kepada salah satu anakku ini. Namun di anak keturunan itu di dalam kantongnya ada rokok. Aku bakal datang kepada dia, ya Rasulullah. Mana dia, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ini dia nih. Ada rokok ini. Akhirnya beliau terbangun dari tidur. Akhirnya beliau berdatang ke Raudhah. Nyari. Hasilnya dia yang bawa rokok. Kemudian datang kannya, ngucapin Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Engkau di antara keturunan anak Nabi Muhammad? Kemudian ketika itu mengatakan, siapa yang berkata kepada engkau? Akhirnya tahu. Kalau begitu jadinya apa yang ada di bawah kantong kau? Gak ada. Apa yang ada di kantong kau? Gak ada apa-apa. Yang ada di kantong engkau ada rokok ya? Akhirnya tuh ngatakan, iya bener ada rokok. Siapa yang ngomong bahwa di sini rokok? Tahu gak yang ngomong? Yang ngomong itu adalah datuk engkau Rasulullah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ketika itu aku melihat baginda Rasulullah dari kuburnya ke Raudhah mau meluk engkau, tapi rupanya ketika mau meluk engkau di situ ada rokok, akhirnya nggak jadi. Akhirnya nangis. Akhirnya setelah itu taubat kepada Allah. Dengan taubatnya buang rokok, diucek-ucek semuanya, taubat kepada Allah, enggak ngerokok lagi. Alhamdulillah, ninggalin rokok dengan semangat yang tinggi. Akhirnya didatangin Nabi Muhammad. Masih mau ngerokok lagi gak? Kita mau Nabi atau mau yang lain? Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Kalau cinta kepada Nabi bakal diampuni oleh Allah. Kami berkata dengan ucapan ini karena kami cinta kepada kalian. Dan anak keturunan Rasulullah cinta kepada kalian. Dan Allah cinta kepada kalian. Dan kami tidak mau kalian masuk dalam api neraka. Dan tidak di antara kalian musibah dunia, baik dunia maupun akhirat. Ini tujuan kami. Siapa orang yang mau bahagia dalam perasaan? Kenapa kami berkata seperti itu? Kami berkata karena kami cinta. Karena andaikan kami tidak cinta, biarin kalian mau ngerokok, oke, terserah, mau minuman keras terserah, tapi kami cinta kepada kalian.
karena dengan cintanya kami kepada kalian, kami nggak mau diam. إن قدر بهمة قوية وانقطع عنها يصل إلى الله وينزل محمد مباشرة إن شاء الله. Andaikan dia betul-betul mampu untuk taubat, untuk meninggalkan itu semuanya, insya Allah dia bakal sampai kepada Nabi besar Muhammad. وإلا قليل قليل Sedikit-sedikit. وينتهي منها إن شاء الله. Insya Allah bakal hilang rokok. يقول بعض أنا ما أقدر أتركها. Sebagian orang mengatakan aku nggak. أشد عليهم لا تفعل. Sebagian orang mengatakan aku tidak mampu untuk menghilangkan rokok. وفي رمضان تتركها ولا بالنهار Ramadan. Kalian bisa gak meninggalkan rokok di waktu siang hari? Bisa. Aneh. شيطانك يكذب عليك. Setan girang nih yang model kayak gini. طيب الدخن. Apakah di atas pesawat boleh ngerokok? La haula wala quwwata illa billah. من أجل الطيران ما تدخن. Gara-gara engkau masuk pesawat engkau enggak ngerokok. ومن أجل الله جزاك الله خير وبارك الله فيك ما تدخن ولا تأكل ولا تشرب. Tapi kalau misalnya karena Allah Subhanahu wa taala engkau masih tetap ngerokok enggak? اترك هذا يحبك الله. Ayo, tinggalkan rokok ini, engkau bakal dicintai oleh Allah. ما ترتاح اكثر من ذكر الله وما ترتاح. Engkau bakal nyaman dengan zikir kepada Allah tanpa merokok. تشوف الأجر إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة. Engkau bakal merasakan rasa nikmat, rasa penciuman kita dunia dan akhirat. الله يجنبنا وإياكم من كل ما يكرهه الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan kita daripada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Amin. الله يحبب إلينا الإيمان. Ya Allah berikan kepada kami iman. آمين. Amin. وزينه في قلوبنا. Dan mudah-mudahan Allah hiasi kita dalam hati kita. ونسأل الله أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar benci kepada kita tentang permasalahan maksiat. Amin. واجعلنا من الراشدين. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala عند سيد المرسلين. dicintai di sisi Rasulullah. أولادنا. Anak kami, آمين. amin. وبناتنا. Putri kami, ونساءنا. perempuan-perempuan kami, بيوتنا. seluruh keluarga kami, وأصحابنا. sahabat kami, وجيراننا. tetangga kami, ومن يحبنا ونحبه. yang cinta kami dan kami cinta kepada mereka. أن يدخلنا نحن وإياهم الجنة بغير حساب. Kami minta kepada Allah agar kami masuk tanpa hisab dalam surga, tanpa azab. Dan ini adalah karunia yang datang dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah ampuni kami, orang tua kami, ibu-ibu kami, istri kami, anak keturunan kami, cabang-cabang kami, guru-guru kami, dan mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah seindah-indah pemberian. Allah berikan hajat kami. Amin. Allah berikan kuluasan rizki. Allah buka hati kami. Allah cahayakan kami. Allah berikan iman kita dengan banyak. Ridha kami Allah. Yang setelah ini tidak ada kemurkaan. Dan jadikan kami di antara ahli surga. Dan kami tidak mau neraka. Dan tidak Allah perlihatkan kepada kami neraka. Dan mudah-mudahan kita masuk surga dengan afiat. Kita ucap astaghfirullah. Nastaghfirullah. Nastaghfirullah. Nastaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Wa natubu ilaih. Nastaghfirullah. ولمن له حق علينا
ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا ورسولا أستغفر الله بقلبي سبحان الله وبحمد ربي أستغفر الله من ربي وفعلي ونظري وسمعي ونيتي لنا ولوالدينا وللمسلمين رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 بسم الله قبل الجلوس الحبيب هذا كثير منهم بغى الإجازة خلاصة المدد والمولد اللامع من كان يتصلون إلى حبيبنا عمر. جزاكم الله خير. سمعنا قراءة البيان اللامع إن شاء الله ولكم الإجازة فيه كما أجازنا إن شاء الله مشايخنا سيد عمر صاحب المولد. Alhamdulillah, hari ini aku memberikan ijazah kepada kalian sebagaimana kami mendengarkan dari Adhiyaul Lami langsung kepada Habib Umar, demikian juga Khulafatul Madad. Jangan kalian meninggalkan setiap habis salat itu membaca ayat kursi. Jangan kalian tinggalkan. Jangan kalian tinggalkan. Karena ayat kursi itu adalah afdal ayat dalam Al-Quran. Ketika kalian merutinitaskannya, kalian bakal dijaga oleh Allah. Dan kalian bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah setelah panjang umur, insyaAllah. Ayat kursi pertama. Setelah sholat. Ketika masuknya kalian ke rumah, maka rezeki bakal banyak. Bakal dijaga oleh Allah yang ada di dalam rumah. Dan ketika mau tidur, dijaga sampai kita bangun tidur. Habis salat, mau masuk rumah, ketika mau tidur. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Qabilna al-ijazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa. Doa kasih Habibnya. Ini apa nih? Apa nih bacaannya? Beli kudum. Enggak, bacaannya apa? Sebelum makan. Bukan. Kalau mau minum obat ini. Malam. Harus lama. Emang semuanya malam. Oke, kita wait dulu. أرنا بفضلك سرعة أحمد بن بلد عين الرضا آمين وقل به في كل حال حمدا وحبالا ومدا ومن والاه آمين والمحسنين والأجاب الإذان وذو الحقوق وطالبا أوصانا آمين والحاضرين والسعي في جميعها نحن بين يديك أنت ترانا آمين ولك لك بحق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وصل بنا تتطاع بك على وجمع كل أمانا وانظر إليك واسقنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وكفنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابنا في دارك الفردوس يا جوانا
kitab. Dan setelah itu kami harap para jamaah untuk mengatur syaf untuk insya Allah kita hilang konsumsi makan malam pada jamaah.